Apa pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Kalau kita merujuk pada undang-undang zaman kolonial Belanda, ini menganggap bahwasanya perkawinan antara seorang pria dan juga wanita itu hanyalah sebagai hubungan sekuler, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut terlepas dari hukum agama. Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan justru sebaliknya, bahwasanya hubungan antara laki-laki dan juga perempuan di dalam suatu perkawinan ini sangat erat kaitannya dengan hukum agama, sebagaimana bunyi pasal 1 yang mengartikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada penekanan bahwasanya pembentukan keluarga harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di situ disebutkan bahwasanya tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan ini menjadi tujuan pokok di dalam pembentukan suatu keluarga ataupun suatu perkawinan. Nah, menurut pandangan dari Muhammad Daud Ali bahwasanya pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung makna bahwa selain perkawinan itu harus dilangsungkan menurut hukum agama, namun di situ juga harus ada pembinaan dan juga pengembangan keluarga atau rumah tangga harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan daripada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia di dalam undang-undang perkawinan ini sama halnya dengan pasal 3 dalam kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya membentuk keluarga yang sakinah atau dalam artian yang tenang, kemudian tentram dan juga bahagia, yang dibina dengan rasa cinta dan juga kasih sayang atau yang kita sebut sebagai mawaddah warahmah. Nah, ini harus diupayakan oleh suami dan juga istri di dalam keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya di dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan pada pasal 77 ayat 2, di mana dalam suatu perkawinan suami istri wajib saling menghormati, kemudian setia dan memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lainnya. Ini memiliki banyak implikasi terhadap pemenuhan hak dan juga kewajiban antara suami dan juga istri. Nah, apabila kita lihat tujuan perkawinan yang telah disebutkan baik di dalam undang-undang perkawinan ataupun kompilasi hukum Islam, ini sejalan dengan tujuan daripada perkawinan menurut hukum Islam. Tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita di dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa tentram dan juga rasa kasih sayang antara pasangan. Sahnya suatu perkawinan, sebagaimana diketahui bahwasanya perkawinan adalah perbuatan yang mengandung nilai sakral. Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Karena agama atau hukum agamalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Nah, hal ini secara jelas dan juga tegas telah dinyatakan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan juga kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan. Nah, setelah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1, maka untuk selanjutnya dilaksanakan pencatatan perkawinan sebagai syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tadi di dalam pasal 2 ayat 1 itu merupakan syarat material, sedangkan perkawinan yang harus dicatatkan termasuk ke dalam syarat formil yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia.